Kita semua tahu nama ini. Louis Vuitton, tas kulit berlogo LV yang jadi simbol kemewahan, sukses, dan status sosial. Dipakai selebriti, pengusaha, hingga influencer di seluruh dunia. Tapi, siapa sangka di balik kemilau itu, brand raksasa ini sedang menghadapi masa paling berat dalam sejarahnya. Toko sepi, penjualan anjlok, dan bahkan kepercayaan publik mulai runtuh. Inilah kisah keruntuhan Louis Vuitton, kerajaan mode yang dulu tak tergoyahkan. Untuk memahami keruntuhan ini, kita harus mundur ke masa kejayaannya. Louis Vuitton berdiri tahun 1854 di Prancis. Awalnya hanyalah pembuat koper mewah. Namun, berkat desain khas dan kontrol kualitas yang ekstrim, LV berkembang jadi ikon mode global. Selama lebih dari 1 abad, mereka tidak hanya menjual barang, tapi juga gaya hidup. Logo LV menjadi simbol prestis. Seakan kalau kamu pakai itu, dunia tahu kamu berada di level atas. Namun, setiap kejayaan punya titik jenuhnya. Setelah pandemi, dunia berubah cepat. Pasar utama seperti Tiongkok dan Amerika mulai lesu. Konsumen kaya mulai menahan diri. Sementara generasi muda, Gen Z, mulai muak dengan kemewahan berlebihan. Mereka lebih memilih brand kecil yang autentik dan berkelanjutan, bukan logo besar di mana-mana. Louis Vuitton pun kehilangan daya tarik utamanya, eksklusivitas. Di tahun 2024 hingga 2025, laporan keuangan LVMH, induk perusahaan Louis Vuitton, menunjukkan tanda bahaya. Divisi Fashion and Leather Goods turun hingga 9%, pendapatan di Asia anjlok 16%, dan bahkan toko flagship mereka di Beijing nyaris kosong. Investor panik. Saham LVMH sempat jatuh lebih dari 6% hanya dalam 1 hari perdagangan. Para analis menyebut, "This is not a slowdown. This is a structural crack." Ini bukan perlambatan biasa, tapi retakan di fondasi bisnis mewah dunia. Lalu, apa yang salah? Banyak yang menyalahkan strategi greedflation, ketika harga produk terus dinaikkan, meskipun nilainya tidak lagi sebanding. Tas yang dulu dibeli 40 juta, kini bisa mencapai 70 juta. Tapi kualitasnya sama saja. Konsumen merasa dimanfaatkan, dan perlahan mereka mulai pergi. LV terlalu fokus menjaga citra mewah, tapi lupa satu hal penting. Mewah itu bukan soal harga, tapi soal rasa eksklusif. Ketika semua orang bisa membelinya, mewah pun kehilangan maknanya. Di sisi lain, pesaing seperti Hermes justru semakin kuat. Kenapa? Karena mereka menolak menjadi mass luxury. Produksi terbatas, desain abadi, dan kontrol distribusi yang ketat. Hermes tetap menjadi simbol keanggunan, bukan sekadar logo. Sementara 15, mulai terlalu banyak kolaborasi, terlalu sering muncul di media sosial, bahkan sering dijadikan bahan meme. Citra eksklusifnya mulai pudar. Namun krisis ini tidak hanya soal citra, tapi juga nilai moral. Beberapa proyek fashion show Louis Vuitton menuai kritik karena dinilai merusak situs bersejarah, termasuk area yang dilindungi UNESCO. Bagi publik, ini memperkuat kesan bahwa LV sudah kehilangan arah, lebih mementingkan sensasi daripada substansi. Dan ketika moral publik berubah, tak ada jumlah uang yang bisa membeli kembali kepercayaan itu. Lalu, apakah Louis Vuitton benar-benar akan runtuh? Mungkin tidak secara fisik, tapi secara simbolik, iya. Keruntuhan LV bukan berarti bangkrut, tapi hilangnya aura kemewahan yang dulu membuatnya spesial. Ketika logo LV sudah tidak lagi membuat orang kagum, itulah tanda sejati keruntuhan. Konsumen kini tak lagi membeli status, tapi nilai. Dan di dunia baru yang serba transparan, nilai itu harus nyata, bukan sekadar branding. Namun harapan belum hilang. Louis Vuitton masih bisa bangkit jika berani berubah. Mereka perlu berhenti mengejar semua pasar dan kembali ke akar. Craftsmanship, heritage, dan authenticity mulai memproduksi lebih sedikit, lebih baik, dan lebih bermakna. Membuat orang merasa istimewa lagi, bukan sekadar jadi bagian dari kerumunan berlogo LV. Keruntuhan Louis Vuitton adalah pelajaran besar, bahwa bahkan kerajaan termewah pun bisa goyah kalau lupa satu hal sederhana. Apa arti kemewahan yang sesungguhnya? Bukan soal harga, bukan soal logo, tapi soal rasa bangga, keaslian, dan cerita di baliknya. Karena pada akhirnya, kemewahan sejati adalah ketika brand tak butuh logo untuk diakui. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pikir Louis Vuitton bisa bangkit lagi? Atau sudah waktunya dunia melupakan logo itu?